Wah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Ini dia jadwal drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bikin Patrick Kluivert bahagia sekaligus seluruh fans Garuda Auto senang mendengarnya. Diperkirakan tidak akan satu grup dengan mafia-mafia Timur Tengah seperti Arab Saudi dan juga Qatar kah? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Detik-detik pelatih Malaysia kibarkan bendera perang. Usai dirinya didesak oleh publik Malaysia untuk mengatakan perasaan jujurnya. Pelatih Malaysia malah belak-belakan remehkan timnas Indonesia di depan publik tepat hari ini. Bagaimana reaksi Patrick Kluivert mendengarnya? Begini kronologi kejadiannya. Bikin semua bahagia. Jose Mourinho, pelatih Fenerbahce, klub asal Turki, bocorkan Jadon Oosterwolde sedang proses pendekatan dengan timnas Indonesia tepat pagi ini. Kabar ini disampaikan langsung oleh Jose Mourinho, pelatih dari Fenerbahce, di depan publik Turki pagi hari tadi. Wah, inikah yang dimaksud kejutan besar dari Erick Thohir untuk timnas Indonesia di ronde 4 nanti? Simak fakta bahagianya di sini. Nah, ini malah bikin penasaran. Petinggi AFF tidak sengaja bicarakan perihal kelanjutan dari proses naturalisasi pemain timnas Indonesia yang dirahasiakan oleh PSSI. Erick Thohir langsung panik kejutan pemain naturalisasi baru hampir terungkap oleh AFF. Siapakah sosoknya? Berasal dari Eropa kah? Begini jawaban tegas dari Erick Thohir. Begini cerita fantastis Dan James, dari nol hingga sekarang dia diminati oleh klub langganan UCL. Ada efek baik dari bergabung timnas Indonesia sehingga banyak tim scouting asal Eropa yang datang memberi tawaran fantastis kepada Dan James. Simak kisah bahagianya setelah ini. Begini janji manis Kevin Dix kepada fans Garuda di seluruh dunia. Siap genjot performa habis-habisan di Borussia Mönchengladbach dan membagi ilmu back kelas dunia kepada rekan seperjuangannya di timnas Indonesia. Back timnas Indonesia di ronde keempat auto gacor dan siap membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Begini taktik yang diberikan oleh Kevin Dix. Ini dia daftar pemain timnas Indonesia yang belum mempunyai klub hingga saat ini. Banyak tawaran masuk klub Liga 1 Indonesia, banyaknya yang dari Persib dan juga Dewa United. Salah satunya ada mantan pemain klub Liga Inggris Premier League kah? Siapakah para pemain ini? Dan bagaimana nasib para pemain timnas ini untuk kedepannya? Simak penjelasannya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Jadwal drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bebas dari mafia kah? Sesuai jadwal drawing yang melibatkan timnas Indonesia ini akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bersama 5 negara lain yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 6 negara ini lolos ke babak keempat setelah finish di posisi 3 dan 4 di fase ketiga. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC memilih 2 negara ini karena menempati ranking FIFA tertinggi ketimbang kontestan lain di babak keempat.
Qatar kini menempati peringkat 53 dunia, Arab Saudi 58, Irak 59, UEA 65, Oman 79, dan Timnas Indonesia 118. Bermain di kandang sendiri praktis memperbesar Qatar dan Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana regulasi drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebanyak 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. 6 negara ini juga akan dibagi ke dalam 3 pot. Pot 1 ditempati Qatar dan Arab Saudi, pot 2 dalam kurung UEA dan Irak, dan pot 3 dalam kurung Timnas Indonesia dan Oman. Pembagian pot ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 10 Juli 2025. Berhubung berada di pot 3, Timnas Indonesia akan menghadapi penghuni pot 1 dan pot 2. Banyak pencinta sepak bola Indonesia yang berharap Timnas Indonesia satu grup dengan Arab Saudi, alih-alih Qatar. Penyebabnya karena Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi masih lebih mungkin ditahan atau dikalahkan Timnas Indonesia daripada Qatar. Timnas Indonesia tidak terkalahkan dalam 2 pertemuan kontra Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain 1-1 di Jeddah, skuad Garuda membungkam Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara jika satu grup dengan Qatar, peluang Timnas Indonesia mencuri poin sangat tipis. Masih hangat dalam ingatan ketika tim-tim top seperti Iran, Uzbekistan hingga Yordania kalah saat melawat ke markas The Maroons julukan Timnas Qatar. Faktor non-teknis terkadang memengaruhi kenapa negara-negara di atas tumbang di markas Qatar. Pelatih Malaysia remehkan Timnas Indonesia di Piala AFF U20 2025. Meski segrup dengan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U20 2025. Nafouzi Zain berani memasang target tinggi, yakni meloloskan skuad Harimau Muda julukan Timnas Malaysia U23 ke partai puncak. Kami siap menghadapi tantangan apapun. Target kami adalah menembus final, tapi saya ingin fokus satu persatu. Saat ini, tujuan utama adalah lolos ke semifinal, lalu melangkah ke partai puncak, kata Nafouzi Zain. Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 tergabung di grup A Piala AFF U23 2025 bersama Filipina U23 dan Brunei Darussalam U23. Nantinya keempat tim tersebut saling bertemu satu sama lain. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF U20 2025. Karena itu, salah satu dari Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 dijagokan lolos ke fase gugur. Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 bisa lolos berbarengan. Hal itu asalkan salah satu dari mereka merebut status runner-up terbaik. Selain juara grup dalam kurung A, B, dan C, ada satu tim runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal. Pesuar sudah dilemparkan Nafouzi Zain. Ia disinyalir membuat personil Timnas Indonesia U23 terbuai dengan menjagokan skuad Garuda Muda calon kuat juara Piala AFF U20 2025. Alasan Timnas Indonesia U23 dijagokan karena bermain di kandang sendiri. Piala AFF U20 2025 dilangsungkan di Jakarta dan Bekasi pada 15 hingga 29 Juli 2025. Keuntungan jelas berpihak kepada tuan rumah dalam kurung Indonesia, terutama dengan dukungan luar biasa dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kata Nafouzi. Menurut saya, Indonesia adalah kandidat utama untuk menjuarai Piala AFF U20 2025, lanjut pelatih Malaysia tersebut.
Patrick Kluivert bahagia calon pemain timnas Indonesia dipercaya Jose Mourinho lagi. Jadon Oosterwolde mendapat perpanjangan kontrak dari raksasa Turki yang dibesut Jose Mourinho, Fenerbahce. Kabar itu dikonfirmasi Fenerbahce di akun Instagram mereka @Fenerbahce. Jadon Oosterwolde hingga 2028, tulis @Fenerbahce sembari menulis emoji tanda tangan. Kondisi ini membuat sumringah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebab pemain incaran pelatih 49 tahun itu masih dipercaya eksis di percaturan sepak bola atas Eropa. Jadon Oosterwolde mengalami cedera lutut dari Oktober 2024 hingga Juni 2025. Padahal sebelum mengalami cedera, pemain yang biasa eksis di posisi fullback atau wingback kiri ini selalu bermain dalam 9 laga awal Liga 1 Turki 2024 hingga 2025. Alhasil, Jadon Oosterwolde sempat harap-harap cemas karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Namun nasib berkata baik, Jadon Oosterwolde mendapat perpanjangan masa bakti dari kampiun 19 kali Liga 1 Turki tersebut. Setelah pemulihan sekira 7 bulan, Jadon Oosterwolde sudah berlatih di masa pramusim sang klub. Dalam unggahan di akun Instagramnya @JadonOosterwolde, ex pemain FC Twente dan Parma ini antusias melahap semua sesi latihan yang diberikan Jose Mourinho. Medio Februari 2025, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor menemui Jadon Oosterwolde di Turki. Hal itu disampaikan akun fanbase terpercaya Fenerbahce @1907bros. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jadon Oosterwolde. Pertemuan itu dalam kurung membujuk Jadon Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia, tulis @1907bros. Jika Jadon Oosterwolde gabung timnas Indonesia, pertahanan skuad Garuda dijamin semakin kuat. Pesepak bola 25 tahun ini dapat diandalkan sebagai bek tengah dalam pola 3 bek sejajar atau wingback atau fullback kiri. Jika bertugas sebagai bek tengah, Jadon Oosterwolde berpotensi menggeser Justin Hubner. Sementara jika berperan sebagai wingback kiri, Calvin Verdonk yang berpotensi tergeser dari starting XI Timnas Indonesia. Ex-petinggi AFF pertanyakan kelanjutan proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Duong Fulham mempertanyakan kelanjutan proses naturalisasi pemain yang tengah digalakan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia bila terjadi pergantian kepemimpinan. Sebab dua tokoh sentralnya tentu tidak akan selamanya berada di sana. Saat ini PSSI yang dipimpin Erick Thohir gencar melakukan naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan. Sementara di Malaysia, Tunku Ismail Idris menjadi tokoh sentral. Fulham mengatakan selama ini kedua tokoh menggunakan pengaruhnya di sepak bola dunia untuk mencari pemain-pemain berdarah keturunan yang eligible membela timnas Indonesia dan Malaysia. Jika keduanya tak lagi berminat mengurus sepak bola, seperti apa masa depan negara-negara tersebut? Satu hari nanti, Erick Thohir dan Tunku Ismail tak lagi memimpin sepak bola di Indonesia dan Malaysia. Apa yang akan terjadi kepada tim nasionalnya? Cibir Duong Fulham. Pemain-pemain naturalisasi tidak akan lagi datang dan pemain-pemain lokal tak punya penerus yang bagus. Apa yang akan terjadi? Lanjut pria asal Vietnam itu. Tak hanya itu, Duong menuduh keduanya sama-sama menggunakan kekuatan finansial untuk merayu pemain-pemain naturalisasi agar mau membela timnas Indonesia dan Malaysia. Jika mereka tak lagi menjabat, belum tentu ada yang berminat berganti kewarganegaraan. Ketua Umum PSSI adalah Erick Thohir yang juga mantan Presiden Inter Milan. Sementara orang yang mendukung kebijakan naturalisasi dalam kurung di Malaysia adalah Tunku Ismail, papar Duong Fulham.
Dia adalah pangeran dan pernah berusaha membeli Valencia dalam kurung klub Liga Spanyol. Keduanya memiliki kekayaan dan koneksi yang luas di dunia sepak bola, imbuhnya. Mereka bahkan punya tim pencari bakat berisi para ahli yang mampu mengidentifikasi pemain dari seluruh dunia. Itu memudahkan mereka menemukan pemain-pemain yang cocok untuk dinaturalisasi menjadi orang Indonesia atau Malaysia, terang Duong Fulam. Di saat bersamaan, ketika mereka mengidentifikasi satu pemain yang cocok, mereka bisa langsung memenuhi permintaan pemain dari sisi finansial. Jadi pemain-pemain itu setuju untuk bermain bagi Indonesia atau Malaysia. Tuduhnya. Sekadar informasi, Erick Thohir masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2027. Ia terpilih dalam Kongres PSSI yang digelar di Jakarta pada Februari 2023. Kisah Dean James, cerita pengalaman bela timnas Indonesia saat ikut laga uji coba Go Ahead Eagles. Dia cerita pengalaman bela timnas Indonesia saat ikut laga uji coba bersama klubnya Go Ahead Eagles. Hal itu dilakukan Dean James setelah pertandingan uji coba. Dia menceritakan pengalamannya usai membela timnas Indonesia di dua laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dean James hampir pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang dideritanya. Pemain keturunan Surabaya, Jawa Timur itu sempat absen 1 bulan setelah terakhir kali bermain pada 6 April 2025. Dia sempat membela bermain saat Go Ahead Eagles ditahan imbang PEC Zwolle 1-1 pada 11 Mei 2025. Namun kondisi kebugarannya saat itu belum pulih sepenuhnya. Dean kemudian kembali bermain untuk menjawab panggilan timnas Indonesia pada awal Juni 2025. Pemain berusia 25 tahun itu sempat absen dalam kemenangan timnas Indonesia atas Cina 1-0 di SUGBK. Namun dia kembali dimainkan saat skuad Garuda kalah dari Jepang 0-6 di Osaka, Jepang. Sekarang Dean sudah hampir 100% pulih dari cedera yang dideritanya. Dia dipercaya bermain dalam pertandingan uji coba Go Ahead Eagles kontra Helmond Sport yang berakhir 1-1 di Sport Park AZC Zutphen, Belanda pada Sabtu 5 Juli 2025. Ya, tentu saja butuh waktu untuk membiasakan diri. Saya sempat berlibur, tetapi saya senang bisa kembali, kata Dean. Dean kemudian menceritakan pengalamannya bermain untuk timnas Indonesia. Meski sempat absen dalam laga melawan Cina, jebolan Akademi Ajax Amsterdam dan Volendam Youth itu senang bisa membela skuad Garuda saat bersua Jepang. Ya, sayangnya saya tidak bermain di kandang sendiri melawan Cina. Saya belum melakukan debut di Indonesia. Namun saya bermain melawan Jepang di Osaka. Itu juga pengalaman yang menyenangkan. Sayangnya hasilnya tidak bagus, kalah 0 hingga 6. Tapi saya senang bisa berada di sana, ungkap Dean. Kami sedang mengerjakan sesuatu yang hebat di sana. Semoga saja kami bisa mencapai Piala Dunia. Dan itulah yang kami tuju, pungkasnya. Janji bek timnas Indonesia Kevin Dix siap habis-habisan di Borussia Mönchengladbach. Tebar janji manis usai resmi gabung Borussia Mönchengladbach. Dia memastikan siap tampil habis-habisan. Kevin mengaku senang bisa bergabung dengan 5 kali juara Liga Jerman tersebut. Kini menarik menantikan kiprahnya. Kevin Dix diumumkan secara resmi sebagai pemain anyar Borussia Mönchengladbach pada 1 Juli 2025. Pemain berusia 28 tahun ini mendapatkan kontrak cukup panjang hingga Juni 2030.
Kevin bergabung dengan Borussia Mönchengladbach setelah 4 musim berseragam FC Copenhagen. Perpisahan dengan FC Copenhagen cukup berat bagi Kevin mengingat kontribusinya di klub Denmark tersebut. Walau demikian, kesedihan Kevin perlahan sirna karena bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Kevin mengungkapkan dia Volland julukan Borussia Mönchengladbach menyambutnya seperti keluarga baru. Saya baru saja tiba, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim menyambut saya dengan hangat, tutur Kevin. Saya senang berada di sini. Saya ingin memahami prosesnya dan merasakan bagaimana klub ini bekerja, tambahnya. Kevin akan membalas sambutan hangat itu dengan tampil maksimal di lapangan. Dia berharap bisa meraih kesuksesan bersama rumah barunya di Borussia Mönchengladbach. Setelah itu, yang terpenting adalah tampil habis-habisan di lapangan. Saya ingin berkembang lebih jauh dan membantu kami meraih kesuksesan sebagai satu tim, tutur Kevin Dix. Sementara itu, Kevin tak langsung menghadapi latihan berat di Borussia Mönchengladbach. Sebab pemain timnas Indonesia itu harus terlebih dahulu memulihkan cedera otot ringan usai membela skuad Garuda pada awal Juni 2025. Pemain timnas Indonesia yang belum punya klub hingga Juli 2025, nomor 1 berpotensi gabung Dewa United. Sejatinya pada awal bulan ada 6 pemain yang berstatus pengangguran, namun 2 bintang Garuda baru-baru ini akhirnya telah mengumumkan klub baru. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat yang resmi bergabung ke klub Liga Indonesia, Persija Jakarta. Lalu satunya lagi adalah Saina Patinama yang resmi memperkuat klub Thailand, Buriram United. Kini otomatis tinggal 4 pemain timnas Indonesia yang nasibnya masih tanda tanya. Lantas siapa saja mereka? 1. Rafael Struijk resmi berpisah dengan klub Australia Brisbane Roar sejak 1 Juli 2025. Meski berstatus pengangguran, penyerang andalan Garuda itu sudah dikaitkan dengan sejumlah klub. Di antaranya klub dari Liga Indonesia, yakni Bali United dan Dewa United. Jika rumor itu benar, maka Rafael Struijk akan mengikuti jejak Jordi Amat yang bermain di Liga Indonesia.